ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ibadah Allah jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tahmid sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedikit lanjut bagian akhir dari surah Maryam. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menghitung jumlah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua jumlah daripada makhluknya, dan semua selain Allah adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh satu daun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada luput darinya, dari penglihatannya, dari pengetahuannya, dari kekuasaannya, satu pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah Subhanahu wa taala tahu semua jumlahnya berapa, kemudian hitungannya berapa. Allah Subhanahu wa taala tahu semua makhluk. Maka tidak ada kemudian yang bisa melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua makhluk itu, jin dan manusia, atihi yaumal qiyamati farda, akan datang menghadap satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, pada yaumul hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbahu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang dari kalian kecuali akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dan tanpa penerjemah. Fayara min aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian dia melihat di sebelah kanannya amalan kebaikannya, dia cuma mendapati apa yang ia perbuat di dunia, tidak ada tambahan. Apa yang kita perbuat di dunia ini, itulah yang nanti akan kita lihat dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan nanti pada hari kiamat. Semuanya sampai sebesar biji zarah pun akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melihat, mau melakukan kebaikan sebesar biji zarah, mungkin dalam hatinya dia tidak sempat laksanakan, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan juga. Kemudian fayara min ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, dan dia melihat samping kiri, melihat amalan-amalan keburukannya, kejahatannya, dia juga lihat semua dosanya ada di situ. Tidak ada yang tersisa daripada dosa yang pernah dia perbuat di atas permukaan bumi. Thumma fayara baina yadayhi fala yara illa nara tilqa wajhihi. Kemudian dia menghadap ke depan, maka dia mendapati api yang menyala-nyala, mendapati neraka berada di depannya. Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha walau bisyiqqit tamar. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Maka semua kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh pasti kalian akan datang menghadap kepada kami furada. Furada itu satu persatu. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan engkau kalian ini pada pertama kali. Hampir semua manusia itu satu, lahir satu-satu, jarang yang kembar.
Maka begitu pula lah nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian meninggalkan semua kenikmatan, meninggalkan semua harta yang kalian usahakan, meninggalkan semua jabatan yang kalian emban pada saat di dunia. Tidak ada yang kalian bawa menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma tasaddaqta fa amdaik, dan apa yang kalian sedekahkan maka itulah yang kekal, yang tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta manusia. Maka jangan bakhil untuk bersedekah. Jangan kemudian mengeluh ketika ditawari untuk amal jariah, karena itulah harta yang sebenarnya. Itulah yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang di dunia yang kita tinggalkan, maka dia adalah akan menjadi hak ahli waris. Untung kalau tidak menjadi rebutan, untung kalau tidak terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Oleh sebab itu, orang yang meninggal, apa yang pertama kali disesalkan? Yang dia sesalkan adalah kenapa dia tidak bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna wa akun minas salihin. Seandainya aku ditunda sedikit kematianku, maka saya akan bersedekah. Karena dia mengetahui bahwa tidak ada artinya apa yang ia usahakan, yang selama ini dia kumpulkan, ternyata dia tidak sedekahkan, ternyata ditinggalkan saja begitu saja. Seperti orang yang musafir, dia tidak terlalu banyak membutuhkan harta karena memang tidak bisa dibawa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi harta ini adalah dengan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang bisa, satu-satunya jalan membuat kita kemudian bisa membawa harta kita di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tertinggal, maka itulah buat orang-orang yang di belakang kita, buat ahli waris kita. Mungkin ada orang lain yang mengambilnya, mungkin dia terjadi percekcokan di antara mereka. Itu adalah sesuatu yang biasa kita lihat dalam keadaan dalam kehidupan di atas permukaan bumi ini. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta, tidak ada sama sekali manfaatnya harta dan anak laki-laki kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kecintaan selain Allah Subhanahu wa taala, selamat dari sesuatu yang menandingi Allah Subhanahu wa taala, dari hati-hati yang kemudian menjawab panggilan azan. Ketika azan, maka dia kemudian meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, karena di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada saingan Allah Subhanahu wa taala yang berada di hatinya. Ketika ia diminta hartanya, maka dia memberikan hartanya karena sesungguhnya dia hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu hanyalah di tangannya dan tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Inilah orang-orang yang salim, yang selamat hatinya, yang kemudian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu wudda, akan menjadikan dia adalah kecintaan. Yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kecintaan kepada hamba-hamba yang senantiasa melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam satu hadis yang sahih dikatakan bahwa innallaha idza ahabba 'abdan yunadi Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, dia kemudian memanggil Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan wa fulan fa ahibbuh." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan si fulan, disebutkan namanya, maka cintailah. Maka kemudian Jibril yunadi ahlus sama, maka kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Faqala, dia kemudian mengatakan innallaha ta'ala yuhibbu fulan wa fulan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan dan fulan, maka cintailah ia. Maka Allah fakutiba lahu ridha fil ardh,
maka kemudian ditetapkan baginya kemudian kecintaan di atas permukaan bumi ini. Maka Ar-Rahman, kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ketetapan kecintaan kita di atas permukaan bumi ini. Maka sangat kemudian salah kaprah orang yang kemudian mencari kecintaan manusia, mencari kecintaan seluruh manusia, karena kecintaan atau keridaan seluruh manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa kita dapati. Ridan nasi ghayatun la tudrak. Orang mau rida, suka sama kita semua tidak akan ada seperti itu. Namun ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian para malaikatnya juga mencintai kita, maka sedikit demi sedikit maka penduduk bumi akan kemudian mencintai kita. Maka ketika cinta ini telah dilekatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh, bagaimana dalam hadis, kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah yang disunnahkan sampai kemudian aku mencintainya. Fa idza uhibbuhu kuntu sam'ahu yasma'u bihi wa basaru yabsiru bihi. Kalau dia sudah aku cintai, seorang hamba sudah aku cintai, maka aku menjadi telinga yang ia pakai mendengar, dan aku menjadi penglihatan yang ia pakai kemudian melihat. Fa idza sa'alani ajibu wa idza ista'anani asta'intu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia meminta saya akan jawab, kalau dia meminta pertolongan saya akan tolong ia. Maka inilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Maka insyaallah dengan hal tersebut akan menjadi satu hidayah, satu cahaya yang kemudian menyerang, yang kemudian senantiasa mendampingi seseorang hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya ini. Ya Allah, sempurnakanlah sampai kita mendapati peringkat tertinggi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita sekalian sehingga kita menjadi orang yang beruntung, bahagia, tersenyum melepaskan dunia ini, tersenyum meninggalkan dunia ini pada saat orang-orang di sekeliling kita mengeluarkan air mata bersedih dengan kepergian kita kemudian tertawa bahagia karena telah mendapatkan janji daripada malaikat, wala nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, maka mereka adalah